Assalamualaikum warahmatullahi Sehat semua? Nah, pada hari ini siapa yang dah berikan dan mengirim kepada mana? Alan. Selain Alan apa lagi? Oke, tiga orang. Oke, 3 orang. Nah, ada dulu apa yang materi yang disampaikan oleh masalah uang. Nah, kemudian kita lanjut dengan materi yang baru yang belum ada keterangan sama Anda dan tidak tersambung dengan materi yang kemarin, yaitu masalah ekonomi internasional. Siapa yang tahu masalah ekonomi internasional berada? Apa nak? Kerjasama yang menunjukkan hubungan antar negara dalam bidang ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ekonomi, bertemu lagi di channel Pembelajaran Pada video kali ini kita akan belajar materi ekonomi kerjasama ekonomi internasional. Untuk tujuan pembelajaran pada materi yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian kerjasama ekonomi internasional. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan manfaat kerjasama ekonomi internasional. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Suatu kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang saling menguntungkan. Kerjasama ini dapat melibatkan dua negara saja maupun lebih. Ada pun manfaat kerjasama ekonomi internasional yang pertama yaitu meningkatkan pendapatan negara, karena dengan ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Selanjutnya yaitu adalah bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Bentuk kerjasama ekonomi internasional pada jumlah negara itu ada bentuk kerjasama bilateral, yaitu adalah kerjasama ekonomi yang mengikat antara dua negara dengan suatu perjanjian bahwa masing-masing pihak akan melaksanakan atau memiliki kewajiban di bidang ekonomi secara berbagai. Contohnya misalkan ini antar regional. Itu adalah kerjasama ekonomi dijalankan oleh dua lembaga ekonomi seperti antar wilayah ekonomi. Contohnya ASEAN itu adalah ASEAN Development Meeting atau ASEAN Pacific Economic Cooperation. Ini adalah bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional berdasar tujuan dan lapangan usaha. Untuk bentuk kerjasama lainnya ada berdasar tujuan, yaitu kerjasama ekonomi dilakukan oleh tujuan yang sama. Contohnya misalkan ILO, jadi organisasi ini terbentuk karena memiliki tujuan sama, yaitu ingin menciptakan kesejahteraan bagi tenaga kerja di dunia. Selanjutnya kita membahas lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama ada ASEAN atau Association of Southeast Agustus 1997 di Bangkok, Thailand. ASEAN terdiri dari negara Indonesia, Thailand, Malaysia, Filipina, Singapura, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam. Dan sekarang ditambah dengan adanya Timor Leste. Tujuannya yaitu untuk menyelenggarakan kerjasama di bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan antara sesama anggota ASEAN. Selanjutnya ada masyarakat ekonomi Eropa atau European Union. Kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Selanjutnya ada OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries. OPEC merupakan organisasi yang bergerak untuk mengekspor minyak bumi. Tujuannya menegosiasi
Selanjutnya ada ADB, Asian Development Bank. ADB. Ini ada ADB, Islamic Development Bank. Islamic Development Bank atau ADB merupakan lembaga keuangan multilateral yang didirikan oleh Organisasi Konferensi Islam atau OKI. Tujuannya untuk membantu meningkatkan perkembangan kemajuan pembangunan negara anggota serta kesejahteraan masyarakat secara umum dan khususnya bagi masyarakat Muslim baik secara individu maupun kelompok. Selanjutnya ada ADB of International Bank for Reconstruction and Development atau ada IMF atau International Monetary Fund. IMF merupakan sebuah organisasi dunia yang bertugas untuk mengatur sistem keuangan internasional serta juga menyediakan pinjaman kepada negara yang membutuhkannya. Tujuan pokok IMF adalah ingin meningkatkan bisnis internasional guna meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di negara anggota. Ada ILO, International Labour Organization. ILO merupakan organisasi buruh internasional sebuah lembaga yang menampung buruh internasional di bawah nama PBB. Tujuan utama ILO adalah mempromosikan gerakan buruh kerja, mendorong terciptanya peluang kerja yang layak, meningkatkan ekonomi sosial serta memperkuat dialog untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan kerja. Selanjutnya ada WTO, World Trade Organization. World Trade Organization atau WTO merupakan satu-satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional. Tujuannya untuk membuat perdagangan antar negara semakin terbuka dengan penurunan bahkan peniadaan hambatan tarif maupun tarif. Ini adalah bentuk perjanjian kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama ada AFTA atau Asian Free Trade Area. Adalah kawasan ekonomi ASEAN, di mana dengan adanya perjanjian kerjasama AFTA ini, perdagangan di negara anggota akan semakin terbuka dengan penurunan bahkan peniadaan hambatan tarif maupun tarif. Yang kedua ada EFTA, European Free Trade Association, di mana adalah kawasan perdagangan bebas negara di Eropa. Itu dengan adanya perjanjian ini, negara-negara anggota akan semakin terbuka dalam perdagangan, yaitu dengan penurunan bahkan peniadaan hambatan tarif maupun tarif. Ini ada NAFTA, North American Free Trade Area, adalah kawasan perdagangan bebas Amerika Utara, di mana terdapat 3 negara yaitu adalah Kanada, Amerika, dan Meksiko yang membuat perjanjian NAFTA sehingga perdagangan semakin terbuka dengan penurunan bahkan peniadaan hambatan tarif maupun tarif dalam kegiatan ekspor impor. Kemudian pembahasan materi kali ini dalam pertanyaan saja menjadi pembawa pembinaan. Terima kasih. Pertanyaan sebanyak mungkin. Nah, pertanyaan ini Anda buat, kemudian setelah itu Anda carilah literasinya atau bahan materi bisa berasal dari YouTube, Google, atau buku dengan sebagainya referensi. Lagi paham nak? Oke. Untuk mengidentifikasi masalah dan mengumpulkan masalah dan Anda cari jawabannya. Nanti kita diskusikan. Setelah Anda mencari sana, baru kita olah informasi Anda tadi, baru kesimpulannya terakhir kita terangkan sama Anda. Kita bahas diskusi sama Anda. Paham kan? Nah, kita kasih waktu untuk Anda 15 menit. Silakan. Silakan Anda buat identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini maksudnya adalah pertanyaan
sebanyak mungkin yang berhubungan dengan materi ini. Pertanyaan itu tujuannya adalah membantu Anda untuk menyelesaikan materi yang Anda sampaikan. Pertanyaan pertama, apa yang disebut dengan pandangan internasional? Sempurna. Iya kan? Yang kedua, apa yang terjadi pada internasional itu? Tidak jadi kita ekspor ini. Oke, ekspor. Kamu sana. Kemudian bentuk-bentuk kerjasama. Kan disebut sama Anda itu. Ada di video sana? Ada kan? Silakan Anda lihat dalam buku-buku yang literasi kita berikan sama Anda. Ada apa berikan sama Anda? Ada kan? Ada buat pertanyaan, kemudian ada bahas soal mengumpulkan data, kemudian ada kerjaan tugas. Ada tugas berbeda sama Anda kan? Yang pertama kita buat dulu kita berikan sama Anda. Buatlah pertanyaan sebanyak mungkin yang berhubungan dengan materi, kemudian kita kumpulkan data, kemudian kita olah data itu. Olah data dalam bentuk ada carilah referensi yang tepat di situ. Saya paham kan? Saya paham? Sekarang. Ikut Tiara. Oke. Tiara, aku lagi kuah. Pandai di nomor berapa baik buku.
Stop ini. Tunggu indah ikut. Nah, waktu kita tinggal 10 menit lagi. Saya selesaikan. Ya, yang tugas itu silakan Anda kirim ke Google Classroom. Google Classroom, paham kan? Bagi yang ada silakan, yang tidak silakan nanti kita masukkan linknya sama Anda. Oke. Nah, kemudian setelah Anda mengumpulkan data dan mengolah data ini berdasarkan identifikasi masalah yang kita berikan sama Anda pada video, kemudian kita presentasi lagi. Nah, Anda sama Anda setiap presentasi Bapak hargai dengan nilai yang berbeda-beda. Ada yang nilainya yang punya kertas poin yang berwarna biru, kemudian poinnya berwarna putih, kemudian poinnya yang berwarna kuning. Nah, silakan kita letakkan pertanyaan sama Anda yang dapat presentasi lengkap, Bapak kasih poin sama Anda yang warna biru. Artinya bonusnya sama dengan 10. Kemudian yang presentasi yang jawabannya cukup memuaskan, Bapak kasih dengan warna kuning. Kemudian yang presentasi yang jawabannya cukup kurang memuaskan, tetap menghargai karena si yang sudah berusaha untuk menjawab, Pak kasih warna putih. Nah, silakan Anda kumpulkan poin ini. Mudah-mudahan poin ini dapat Anda peroleh sebanyak mungkin, berarti nilai Anda akan lebih bagus. Kenapa? Dapat mengumpulkan poin sebanyak mungkin. Ada paham dah? Oke. Ya, silakan. Waktu kita berjalan juga sama Anda. Silakan. Selesai dah? Selesai? Nah, oke. Nah, kita masuk ke bonus. Oke, sekarang. Adalah kerjasama yang menunjukkan hubungan antar negara dalam bidang ekonomi dengan dasar kepentingan tertentu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi,
pertumbuhan dan peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional. Terima kasih. Kasih poin. Satu. Poin pertama. Oke, terima kasih. Ulangan. Nah, oke lanjut. Kemudian pertanyaan yang sama berikan sama Anda. Silakan Anda tentukan. Kemana saja supaya Anda dapat menguraikan tadi. Silakan. Dan jauh dari kelompok lain. Silakan. Terserah satu nama aja, terserah satu nama. Silakan. Kaja, mari Kaja. Oke. Apa pertanyaannya? Oke. Oke. Ekonomi internasional. Oke. Adalah kerjasama yang menunjukkan hubungan antar negara dalam bidang ekonomi dengan dasar kepentingan tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional. Terima kasih. Oke, lanjut. Nazar, silakan jatuh cinta kelompok lain. Serah siapa nak sebut, jangan lihat orangnya. Serah letter saja. Lanjut. Siapa nak? Putri. Apa Putri? Kerjasama ekonomi internasional adalah bentuk hubungan yang dilakukan suatu negara dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan kebutuhan negara. Oke, terima kasih. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua. Kenapa kita butuh kerjasama dengan ekonomi dengan negara lain? Kenapa kita butuh? Untuk memperkuat hubungan. Yang lain, kenapa kita butuh kerjasama ekonomi dengan dunia lain? Untuk meningkatkan pendapatan negara, memperluas lapangan pekerjaan, menambah devisa, dan mendorong transfer teknologi, memperluas pasar. Itu saja. Terima kasih. Oke, lanjut. Dua poin sudah. Kalau kita balik lagi pertanyaannya, apa yang mendasari lahirnya kerjasama ekonomi internasional? Mampukah suatu negara memenuhi kebutuhannya sendiri? Nah, kalau negara di dunia manapun kemajuannya tidak akan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Karena itu dia butuh kerjasama dengan negara lain. Terima kasih. Lanjut. Kemudian apa bentuk kerjasamanya? Kerja ekonomi ini dilakukan oleh kebersamaan bidang usaha, contoh organisasi of exportive kerjasama ekonomi ini dilatarkan belakang oleh tujuan yang sama. Oke, lanjut. Oke. Boleh tambah. Kerjasama ekonomi regional adalah kerjasama ekonomi di antara beberapa negara yang berada di kawasan tertentu. Contohnya ASEAN, Uni Eropa, EFTA, APEC, AFTA, dan sebagiannya. Oke, terima kasih. Oke, lanjut. Kalau di kepentingan yang sama, ini pertanyaan sama Anda. Koki itu masuk kerjasama seperti apa menurut kerjasama ekonomi? Kalau APEC, apa? Negara-negara pengekspor minyak, negara-negara pengekspor OPEC, negara-negara pengekspor minyak berkumpul dalam sebuah organisasi yang disebut dengan OPEC, yang tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas harga. Dengan menjaga kestabilan harga, otomatis harga produk, harga minyak dunia kita akan turun. Kalau turun berimbas pada turunnya pendapatan. Oke, lanjut. Kemudian kita tanya sama Pak tanya sama tadi. Kalau memang iya, lanjut. Apa manfaat dari kerjasama ekonomi internasional? Siapa yang bisa jawab? Oke. Gue lupa. Iya, bapaknya.
Oke, lanjut. Dari materi yang saya sampaikan sama Anda tadi, siapa yang bisa mengenali kesimpulan dari materi kita pada hari ini? Itu kan sebuah umpan balik, perbedaan kemana? Kita tanya sama Anda, kemudian Anda jawab, kemudian kita minta sama Anda lagi, bagaimana Anda bisa mempresentasikan materi ini sebagai buktian bahwa Anda telah menguasai materi ini. Sampai di sana? Sampai bisa? Kita kasih waktu sama Anda. Halo. Halo. Bisa? 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 Bisa, Pak. Seberapa? Oke. Bisa, kemudian apa yang bergerak? Bisa bergerak? Insyaallah. Oke. Di kata bisa? Bisa? Pak Zulfan nampak Pak Zulfan nama Pak itu. Bisa? Zulfan yang di WC tadi ya. Pak Zulfan. Ini parah. Tak dia lagi kecil. Enggak deh. Apa kesimpulan yang Anda simpulkan di mana dua? Apa kegiatannya dengan mana? Yang untuk bab-bab materi yang lainnya akan kita uraikan pada tahap berikutnya. Yang jelas pertemuan kita pada hari ini cukup dua saja. Yang pertama, apa tuh? Pengertian dari kerjasama ekonomi internasional. Yang kedua, manfaat yang diperoleh dari kerjasama ekonomi internasional. Nah, sekarang siapa bisa? Iya, kesimpulannya. Kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional. Oke. Mana enggak? Jadi pengertian kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang menunjukkan hubungan antar negara dalam bidang ekonomi dengan dasar untuk kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional. Manfaat kerjasama ekonomi internasional adalah memenuhi kebutuhan antar negara, meningkatkan pendapatan negara, mendorong transfer teknologi, menambah devisa, memperluas lapangan pekerjaan, dan memperluas pasar. Yang lain? Dua ayat. Anda lupa tadi? Nah. Jadi kesimpulannya pada materi pada hari ini kita sudah menghadapi beberapa tahapan, mulai dari stimulus, artinya mengenalkan Anda dengan materi, kemudian kita bentuk beberapa buah pertanyaan sama Anda, kemudian pertanyaan itu Anda jawab sendiri, kemudian kita olah sendiri. Berarti sudah 3 tahapan yang kita jalani. Tahapan yang keempat pun sudah kita jalani sama Anda, yaitu dengan cara presentasi atau pembuktian masalah yang ada tadi. Jadi model pembelajaran yang kita gunakan pada tahap ini adalah model pembelajaran discovery learning. Anda mencari masalah sendiri, pertanyaan bentuk pertanyaan, Anda temukan pertanyaan, kemudian Anda jawab sendiri, kemudian Anda uraikan dalam bentuk presentasi. Lengkap semua materi kita? Enggak. Nah, ada pertanyaan? Enggak. Ada pertanyaan? Enggak. Nah, jadi kesimpulan jadi Anda belum kalau Anda sudah kita mau
Nah, jadi minggu depan kita akan belajar tentang bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional, sekaligus menjawab pertanyaan tentang OKI tadi yang tidak tuntas sama Anda. Kemudian apa dampaknya terhadap kerjasama ekonomi internasional ini, dampak negatif dan positifnya akan kita uraikan minggu depan sama Anda. Tidak ada keputusan kebijakan yang berdampak positif saja, tidak ada. Pasti ada dampak negatif. Yang dampak positif dan negatifnya itu dan bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional ini minggu depan kita laksanakan. Terima kasih. Oke nak? Paham? Paham. Dengan mengucapkan hamdalah kita tutup materi pada hari ini. Lah, manga kan yang berapa? Anda yang punya boleh Anda kerjakan pribadi, kelompok boleh, tapi kalau yang kerjakan pribadi, Saya lah kalau baru lah. bonus sama Anda. Kami kalau jual. Materi itu ya. Silakan.